Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 24782062. Dan pada video kali ini saya akan membuat video NetAcad 12.4.5 dengan judul Paket Tracer Basic Device Configuration. Nah, jadi di sini kita akan mengkonfigurasi topologi yang ada di sini dengan mengikuti assessment items yang ada di sini nih. Kalau kita bisa lihat di sini kita diharuskan untuk mengkonfigurasi perangkat bernama ISW-2, lalu RTA, lalu user 01, 02, 03 dan 04 ya. Ya. ISW-2 tuh ini kan sebelah kanan dia merupakan sebuah switch. Kalau RTA sendiri sebuah router. Dan user 1, 2, 3, 4 nya nanti bakal kita konfigurasi juga. Nah, di sini itu ada addressing table yang dimana masing-masing device ini punya IP address dan juga default gateway-nya masing-masing. Kecuali router ya, default gateway-nya nggak ada. Lalu ini merupakan interface tempat ditaruhnya IP address tersebut. Nah, nanti kita nggak hanya mengkonfigurasi IP address versi 4 saja, namun di sini kita akan mengkonfigurasi IPv6-nya juga. Nah, untuk instructionnya ini nggak ada, jadi kita harus berpatokan dengan ini ya. Kalau checklist berarti berhasil. Ini kan masih silang semua tuh. Mungkin kita akan konfigurasi mulai dari routernya dulu. Kita masuk ke routernya, RTA, CLI, enter, kita nyalakan routernya. Nah, langkah pertama kalau kita cek dalam router ini, mana nih router? Nah, banner MOTD, konsol lainnya juga, hostname, enable secret, password, login harus diatur, dan IP address-nya juga sama. Dan terakhir di service password encryption ya. Jadi kita masuk ke sini, kita atur dulu ke configure terminalnya dulu. Baru kita atur hostname-nya di sini. RTA. Nih, kalian perhatikan completion-nya masih 0%. Kalau saya enter, pertama menjadi 2% ya. Karena hostname-nya barusan sudah kita ubah. Lalu kita akan mengaktifkan private access passwordnya dulu, enable secret class. Nah, pertama menjadi 4% ya. Lalu selanjutnya kita akan beri password pada line-nya ya, untuk semua line-nya. Line console 0, password Cisco, login, lalu exit. Nah, selanjutnya kita ke line VTY 04, passwordnya sama, Cisco, lalu login, lalu exit. Kita cek resultnya dulu. Oh ya, nih konsol lainnya udah terkonfigurasi, lalu VTY line 0 nya juga sudah terkonfigurasi. Mungkin bisa kita tambahkan bannernya ya, banner MOTD state hanya admin, tutup save aja. Nah, selanjutnya kita bakalan konfigurasi IP address-nya. Kita ke interface gigabit ethernet 0/0 dulu, lalu ketik IP address 172.14.5.1 dengan /24 tuh 255 ya, 255.255.255.0 ya. Kita coba yang pertama
lalu IP v6 ya, address ini kita copy aja, paste, kita coba. Nah, coba kita lihat nih interface Gigabit Ethernet 0/0. Oh, udah nih ya, udah terkonfigurasi IP dari v6 dan juga IP v4. Sekarang kita tambahkan description. Jadi kalau kita lihat di sini Gigabit Ethernet 0/0 ini ngarahnya ke ASW1 ya. Jadi kita tambahkan aja description to SW-1. Udah. Setelah itu portnya jangan lupa no shutdown biar nggak mati. Dan kita lihat cek restart lagi. Nah, sekarang Gigabit Ethernet 0/0 sudah kita konfigurasi semuanya dan kita akan berpindah ke Gigabit 0/1 nya. Exit aja ini. Interface 0/1, lalu IP address 172.10.1.255.255.255.0. Bentar. Selanjutnya IPv6 nya kita copy, paste, enter. Lalu jangan lupa descriptionnya tuh ASW-2. Nah, setelah itu no shutdown ya. Bentar, kita cek resultnya. Nah, sekarang Gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1 nya sudah kita konfigurasi semuanya. Sekarang tinggal service password encryption. Ini kita keluar service password encryption. Nah, coba kita cek apakah RTA ini udah kita konfigurasi semuanya. Ya, benar saja, RTA sudah kita konfigurasi semuanya. Sekarang kita akan berpindah ke ASW2. ASW2, oh ini ASW2. CLI enable. Seperti biasa kita ganti hostname-nya menjadi kita ke configure terminal dulu. Baru ke hostname, ganti menjadi ASW-2. Nah, setelah itu kita apa aja tadi? Bentar. Binary Remote ID. Binary Remote ID hanya admin, enter, lalu IP default gateway nya tuh ASW2 ya. Berarti ini nih ASW2. Kalau ini 1 berarti ini merupakan default gateway dari si ASW2. Kita copy aja. Coba bertambah nggak ya? Kalian perhatikan di completionnya, coba perhatiin. Nah, akan bertambah kan? Kita lihat tuh tercentang. Sekarang kita isi enable secretnya dulu. Kalau di sini enable secretnya tadi mana tadi? Scroll ke bawah. Kelasnya. Nah, setelah itu barulah kita bakal ke konsol lainnya buat ngasih passwordnya. Line konsol 0
lalu password Cisco login accept. Selanjutnya kita ke VT lens nya dulu. VT 04, kasih passwordnya sama Cisco juga, dan login, salah, baru exit. Nah, coba kita periksa lagi ya. Nah, udah nih. Sekarang kita tinggal ke port VLAN satunya buat ngisi IP address dan IPv6 nya buat si ASW2. Bentar, salah pencet, sorry. IP address 172. Kalau kita copy ini bisa nggak? Nah, kita ganti 10.35 ya. Lalu subnetnya 255.255.255.0, enter. Setelah itu IPv6 addressnya kita, nggak ada ya ternyata ya, ASW2 nggak ada IPv6 addressnya. Kita tinggal no shutdown, lalu balik ke cek console, kita periksa apa yang belum. Description ya, description to router udah 73% sekarang. Oh ya udah. Terakhir tinggal service password encryption dan startup config ya. Kita exit dulu. Service password encryption. Kita harus keluar dulu dari mode ini. Copy running startup config, enter. Oke. Coba kita lihat. Dan ASW2 sudah kita konfigurasi. Sisanya tinggal perangkat yang ada di PC ya. User 1, user 2, user 3, user 4. Nah, ini mudah ini mah ya. Tinggal kita pasangin dengan addressing table-nya. Pertama user 1. User 1 IP-nya tuh 550. Oh udah. Kalau apa yang belum jadi IP address, IPv6 addressnya belum. Paste /64 nya kita pindah. Nah, ini kalian sesuaiin aja dengan addressing table-nya. Iyalah yang valid. Soalnya ada spasi banyak banget tadi. Paste ini /64. 64, coba kita ini ya. Ini buat default gateway-nya ya. Kita push. Nah, baru nih 78%, sekarang bakal jadi boom 80%. Selanjutnya user 2. Paste. Kita hapus spasi depannya. Ini 64. Lalu default gateway-nya tuh ini.
dan 82 sekarang. Selanjutnya user ketiga. Oh salah. Nah ini paste di 64, lalu jangan lupa default gateway buat IP 6 ya, paste 85. Terakhir paste 64, lalu default gateway-nya ada, bentar, copy 2, coba lihat 87%. Kita cek sisanya yang belum ya. Oh sorry, default gateway-nya belum kita isi, dan di user 4 IP address-nya belum kita isi. Oh iya, sorry salah. 172.14.10.60. Dah, coba kita isi default gateway-nya. Default gateway-nya user ini nih, 172.14.10.1. Ini merupakan IP dari si routernya ya, yang portnya ngarah ke arah user 2, user 4 sorry. Nah coba kita cek user dulu. Nah kan benar kan. Jadi sisanya tinggal default gateway milik user 3. User 3 juga sama default gateway-nya, sama kayak si user 4. Oh kok ini sih 172.14.10.1. Kalau user 2 itu 172.14.10.5. Kok 10.5? 5.1. Terakhir nih 172.14.5.1. Kita lihat apakah 100. Nah jadi lihat completionnya sudah 100%. Lalu assessment itemsnya udah checklist semua juga, dan sudah kita konfigurasi pada lab ini semuanya. Sepertinya cukup untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.